warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu tanggal 23 itu malam Jumat, saya itu didatengin polisi ke rumah saya ya, orang tua saya. Itu ada 4 orang. Jadi pas masuk dia bilang dari Polres Kota Cirebon. Dia itu 2 itu jaga pintu untuk nutupin pintu. Yang satu bawa map sama kertas kosong gitu, yang satunya ngobrol sama kita. Pas ngobrol itu tentang Sudirman, dia ngasih kabar dia itu kangen dan keluarga harus ketemu. Nah pas waktu itu saya aneh, kok ada Polres kok ngasih tahu seperti itu tanpa ada surat panggilan. Pas waktu itu saya diminta sama keluarga, dimintain tanda tangan. Nah saya tidak mau untuk tanda tangan itu, karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya. Pas saya udah menolak, polisi itu udah pulang lah. Nah pas hari Sabtunya saya kerja, jam 1-an, jam setengah 2-an, itu saya istirahat posisinya. Ada polisi juga datang, jadi Polres Kota Cirebon, kurang lebihnya 6. Dia mau ketemu sama saya bilang nggak mau, karena saya trauma waktu pas kejadian malam Jumat itu. Pas waktu itu saya nolak, dia maksa buat ketemu. Saya bilang untuk menyampaikan ke atasan saya buat minta pendamping. Pas saya udah bilang kayak gitu, polisi juga mau untuk mendampingi atasan saya. Jadi bertiga itu atasan saya 2 sama saya didampingin cuman sebentar itu. Setelah itu atasan saya disuruh keluar, dan di situ saya dikasih tahu sama kayak pas waktu kejadian malam Jumat itu, Sudirman mau ketemu dan polisi itu mau bawa saya ke Polda, posisinya Sudirman ada di Polda. Saya bilang nggak bisa, saya lagi kerja. Itu ngobrol sekitar nyampe sejam setengah atau 2 jam lah kurang lebih, jam 3-an selesai. Saya bingung mau kemana, terus saya nelpon sama Bu Titin kan, minta solusi gimana. Nah polisi tetap kekeh buat bawa saya sama nanya ini orang tua saya di mana. Saya nggak tahu orang tua saya di mana. Saya bilang saya juga nggak pulang-pulang semenjak kejadian itu. Akhirnya polisi bilang saya nungguin nanti sampai jam 4 setelah kamu pulang kerja. Saya minta izin ke atasan. Dari situ saya panik dan kok saya nggak mau tapi kok dipaksa. Saya nelpon Bu Titin nyuruh saya untuk udah jangan terlalu jangan terlalu diladenin, keluar aja. Saya keluar pun dikejar saya dikejar, saya bingung mau kemana. Saya naik Grab ke Alfa dulu, naik Grab masih dikejar juga. Naik Grab itu udah enggak, jadi pas waktu ke Alfa dikejar juga. Ada wartawan ya, dan untungnya itu ada wartawan dari itu TV One. Itu dari Bu Titin sih. Dari situ saya kabur dari pengejaran itu. Udah gitu aja sih. Baik, kamu tahu nggak itu apa itu? Maunya apa? Maunya apa itu untuk kamu dikejar itu? Kemauannya apa? Polisinya. Suruh ngapain sama polisinya? Ya, waktu itu bilangnya saya sama keluarga saya harus ketemu sama keluarga sama si Sudirman. Nah, itu bilang mau ada cabut kuasa, dan saya kan percaya sama Bu Titin. Gitu. Nah, di situ saya diminta keterangan, saya nggak mau. Gitu. Itu tulisannya ya? Bang, berarti yang diintimidasi keluarga yang Iya. sendiri enggak diintimidasi juga, nggak mau mengumpuli tersebut? Enggak. Kalau saya secara pribadi tidak ada ini, cuman karena ini keluarga Sudirman yang diintimidasi, larinya kan ke saya, tetap larinya ke saya. Mereka tetap komunikasi, teleponnya ke saya. Waktu di dalam saat di kantor dia itu memang
karena saya juga serba salah ketika saya masuk kan pasti kalau mereka alasan yang sedang melakukan penyidikan kemudian saya menahan kakaknya Sudirman, pasti saya kena menghalangi penyidikan. Itulah sebabnya waktu itu saya gimana caranya ini tidak dibawa ke Polda tanpa surat apa-apa, akhirnya saya minta tolong media waktu itu, tolong di depannya. Beruntung ada mobil TV One. Jadi kalau informasi dari kakaknya pas ngeliat mobil wartawan itu gimana? Ya bilang polisi ada wartawan katanya, jadi Nggak bisa anak bawa. Iya. Sudirman sendiri sekarang di mana sih sebenarnya? Waktu itu terakhir tuh hari Kamis bilangnya ada di Polres Cirebon Kota, Pak. Yang bilang siapa itu? Itu polisi sih, Pak. Waktu itu pernah ke rumah. Terakhir menjenguk kapan, di mana? Kan itu artinya udah ditahan. Iya, waktu itu sebelum Lebaran sih, Di mana? di lapas. Bu Titin tahu nggak apa mungkin alasan pihak oknum polisi akan mengganti Bu Titin sebagai kuasa hukum dari Sudirman? Saya juga nggak ngerti apa ininya karena kan sebetulnya kan prosesnya kan sudah selesai. Tapi saya juga nggak paham kenapa mereka kalau seperti yang diceritakan Beni, kalau dipaksa cabut kuasa dari saya juga nggak paham apa sih yang diinginkan. Saya juga nggak ngerti sebetulnya kenapa seperti itu. Kan saya juga bukan siapa-siapa, saya juga cuma pengacara kampung. Ngapain ngeributin saya gitu loh. Saya bukan siapa-siapa. Tapi Bu Titin, tadi Bang sorry, tadi kan terakhir ngejenguknya itu pas Lebaran ya? Iya. Mungkin dari pengakuan Sudirman sendiri merasa ada mungkin pas di dalam lapas sempat diteror sama pihak kepolisian juga masih Bang Oh, untuk enggak. mencabut surat kuasanya. Enggak. Berarti, Pas, tapi ada pengakuan nggak dia di lapas diperlakukan sebagai bagaimana gitu? Pengakuan sih baik-baik aja di sana. Jadi Mbak gini, ini kan peristiwa ini setelah ramai Pas lagi, ramai ya. bukan cerita dulu. Ini kan kalau Tes. dulu kan ini setelah ramai lagi gitu loh. Bukan cerita itu kan sebelum Lebaran ini perkara belum ramai seperti sekarang. Jadi saya kira udah kita bisa simpulkan aja lah kalau itu ada peristiwa yang seperti itu. Sekarang ini apa yang kamu inginkan dari Peradi? Ada foto apa mintanya? Minta bantuan. Saya bilang itu, Beni, kami mau bantu, tapi yang penting itu harus Sudirman tanda tangan, ya kan? Nah, jadi kita harus bertemu dengan Sudirman dan kami juga harus mendengar langsung dari dia apa yang sesungguhnya terjadi. Iya. Walaupun kami dari dakwaan ini kami lihat memang ada beberapa hal yang aneh, tapi harus kami bertemu sendiri dengan Sudirman baru kita bisa ambil sikap nanti, ya. Iya, Pak. Prinsipnya Peradi siap memberikan bantuan hukum, cuma-cuma nggak ada bayaran apa-apa karena ini akan menjadi urusan Peradi. Nanti kita akan bentuk timnya, ya, baik dari Jakarta, dari Cirebon, dari Sumber juga ada ya, Sumber, Cirebon, ada juga dari Bandung nanti, Iya, Pak. ya. Kita hanya berkeinginan supaya apa yang terjadi persidangan itu kalau benar, ya tentu kita harus tegakkan kebenaran dan keadilan itu harus kita bisa tegakkan lah. Cuma kalau dari kami sebagai Peradi yang memahami tentunya bagaimana proses hukum, memang ini menjadi aneh yang saya katakan tadi itu aja. Ini dari situ aja kita sudah bisa berangkat sebenarnya. Kalau betul itu orang itu fiktif, lantas siapa sesungguhnya membawa mayat itu ke flyover? Karena di sini perannya itu adalah peran dari Dani dan Andi, ya, bersama si Perong dan si Rivaldi, gitu ya. Nah kalau ini nggak ada, ya saya kira ini alasan untuk PK yang sangat kuat menurut saya. Di samping alasan-alasan yang lainnya tentunya. Karena bukan hanya itu peran Dani, perannya dia ada memukul dan sebagainya. Jadi kalau dibilang Dani dan Andi melakukan perbuatan memukul, bla 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 dan sebagainya, berarti ini semua kan nggak benar. Berarti kan fiktif juga dong semuanya kalau gitu. Berarti peristiwanya itu, skenario itu nggak lengkap lagi gitu loh. Jadi sebenarnya bagaimana ceritanya terjadinya pembunuhan itu gitu loh. Kecuali kalau didakwa itu hanya 8 orang, yang 2 orang lagi fiktif, ya memang masih 8. Ini didakwa 13 orang bersama-sama melakukan perbuatan dan disebutkan perannya masing-masing. Nah peran itu ternyata dikatakan 2 orang itu fiktif, gak ada. Kalau itu benar fiktif, berarti perbuatannya orang ini juga fiktif dong. Mengangkat mayat itu juga fiktif dong. Memukul si korban juga fiktif dong. Nah kalau gitu skenario nggak lengkap. Berarti ceritanya ini sudah menjadi fiktif juga. Itu kan menjadi dugaan kita kan seperti itu kan. Nah tapi saya katakan ini analisis hukum kami.
Ya, kami akan bisa pastikan kebenarannya setelah kami nanti membaca seluruh dokumen yang diberikan oleh Bu Titin ini, bisa kami sampaikan dan juga akan kita ajukan PK untuk itu. Saya kira cukup ya. Satu lagi Bang Oto, rencana kapan untuk menemui Sudirman sendiri bersama tim? Ini segera kan, mungkin ini sudah hari Jumat. Ini hari ini saya akan coba keluarkan SK-nya untuk siapa yang menjadi tim. Nanti apakah dari sini berangkat mereka tim berangkat berapa orang? Nanti akan kami beritahu lah apakah bisa Senin atau Selasa. Ya, sambil kita cari juga sebenarnya di mana ini Sudirman. Karena dia sendiri nggak bisa jawab, dia bilang di Polres. Saya pikir kalau di Polres dia kan tahanan, nggak apa, mestinya kan di lapas kan, karena kan dia udah dihukum. Nah, tapi kita prosedurnya tetap dulu pergi ke lapas lah. Mudah-mudahan ada di lapas. Siapa tahu mereka keliru kan, namanya orang awal kan nggak ngerti kan, nggak bisa membedakan. Kami tetap harus pergi ke lapas bertanya dia di mana Sudirman ini sebenarnya. Kami masih punya keyakinan mestinya teoritis dia harus di lapas gitu loh. Kalaupun dia mau di Bon, mestinya di Bonnya kan nggak perlu harus pindah tempat kan. Masa berhari-hari di Bon umpamanya kan, cukup 1 hari periksa kan selesai gitu. Ya begitu ya teman-teman semuanya. Satu lagi Pak, ini kan dalam hal ini kan ada dugaan intimidasi yang dialami oleh Bu Titi selaku profesi pengacara. Nah, dalam hal ini Pradi akan memberikan bantuan hukum. Apakah nanti Pradi juga akan melaporkan hal ini ke lembaga perlindungan saksi dan hukum? Ini nanti akan coba kita bicarakan dengan Titin lah, karena kami ingin tahu, belum tahu secara dalam sebenarnya intimidasi sejauh apa. Kalau tadi kita lihat kan kliennya yang diintimidasi, tapi berdampak kepada Bu Titin. Ya, tapi kan sebelum payung, sebelum hujan sebelum payung dong. Jangan sampai udah klien nanti lawyernya juga kan gitu. Dan dia tadi mengatakan itu dampaknya ada kan, karena Bu Titin sendiri akhirnya menjadi sulit juga untuk datang bertemu dengan kliennya sekarang. Begitu ya, gitu. Jadi dia harus bebas dan bertemu dengan kliennya kan. Nah, apakah betul sekarang sudah dicabut kuasanya itu oleh si Sudirman? Mereka harus dengar sendiri betul apakah pencabutan itu natural atau memang ada paksaan dan sebagainya. Itulah yang perlu kita teliti nanti dulu. Tapi yang pasti ini kita tidak boleh kita biarkan. Jangan sampai ada lagi Jika Wongso yang kedua nih. Ya. Ya. Oke ya. Baik.